Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, hari Minggu biasa ke-20. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus bagi saya adalah sumber penyembuhan, sumber kekuatan yang memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi kita. Dan saya mengalami apa yang saya ungkapkan itu. Allah begitu luar biasa dalam hidup. Dan itulah yang ada dalam pikiran perempuan Kanaan yang diceritakan dalam Injil hari ini. Ia datang pada Yesus dan meminta kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Menariknya Yesus sama sekali tidak menjawab permintaan perempuan Kanaan itu. Demikian juga para murid, mereka meminta kepada Yesus menyuruh perempuan itu pergi, sebab mereka masih terganggu dengan aksi perempuan itu. Tapi perempuan tetap mengikuti Yesus sambil berteriak, "Tolong aku Tuhan." Ia terus memohon, ia tidak putus asa, tidak menyerah. Walaupun jawaban Yesus sebenarnya menyakitkan, mengecewakan dia, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan perempuan karena itu tidak merasa terhina dengan ucapan Yesus. Ia tetap memohon. Imannya tetap menyala-nyala. Ia percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk keselamatan anaknya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, iman yang begitu luar biasa ini dianggap sebagai sesuatu yang positif oleh Yesus. Yesus melihat kesetiaan, ketekunan, keuletan perempuan Kanaan ini. Yesus melihat iman wanita ini dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan dalam kisah Injil hari ini memberikan inspirasi bagi kita, umat beriman, bahwa setia itu selalu ada berkat, ada sukacita. Orang yang setia tidak pernah akan sia-sia dalam hidupnya. Walaupun mungkin untuk mendapatkan sukacita dan berkat itu tidak mudah. Karena kita melewati masa yang menyakitkan, masa yang sulit, melelahkan. Tapi kalau kita tetap setia, menjalani semuanya dan percaya pada rencana Tuhan, selalu ada berkat. Perempuan Kanaan setia meminta Yesus menyembuhkan anaknya walaupun diabaikan Yesus. Bahkan ditolak oleh para murid, tapi dia tetap setia memohon. Dan buahnya adalah kesembuhan anaknya. Pertanyaannya adalah,
Apakah kita memiliki kesetiaan itu? Ataukah kita adalah umat beriman yang mudah menyerah, mudah putus asa? Pengalaman perempuan Kanaan dalam Injil hendaknya menginspirasi kita semua bahwa bila kita setia pada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada berkat yang kita terima. Memang membutuhkan waktu yang lama, kadang melelahkan, kadang muncul keputusasaan dalam diri kita. Tapi sebenarnya di sanalah iman kita diuji. Apa kita orang beriman yang setia ataukah kita mudah putus asa? Nah, kita mohon kepada Tuhan agar memampukan kita menjadi orang beriman yang setia. Umat beriman yang tidak menyerah, umat beriman yang tidak putus asa, tapi umat yang selalu yakin bahwa dalam pahitnya hidup selalu ada harapan. Kalau kita sungguh percaya pada Yesus, karena ada Yesus yang akan menjawab setiap harapan kita, setiap keinginan kita. Maka kita harus punya keyakinan bahwa Yesus akan membantu kita. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setialah selalu dalam hidup dan panggilan kita sebagai orang beriman. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.